Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Raffi Aulia Al-Ghifari, mahasiswa angkatan 2025, jurusan Teknologi Informasi, program studi Manajemen Informatika, golongan D, NIM saya E312524. Di sini saya ingin berbagi atau sharing materi tentang stack, salah satu struktur data dasar yang sangat penting dalam pemrograman. Jadi, apa sih itu stack? Kita lihat pengertian stack di sini. Stack dalam bahasa Indonesia diartikan tumpukan, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip less in first. Artinya elemen terakhir jadi yang disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Jadi sebenarnya dari stack pokoknya dia akan menjadi elemen yang pertama. Adalah konsep. Jadi maksudnya gimana sih? Stack diartikan sebagai buku atau ring. Ketika kita menggunakan sebuah buku atau ring, tumpukan tersebut yang paling mudah kita jangkau itu adalah elemen yang paling atas. Sama halnya jika kita mengambil elemen di tengah dan di bawah, kita harus mengambil elemen paling atas dulu. Hal ini sama sama dengan stack. Elemen baru selalu ditempatkan di bagian atas. Jika ingin menggunakan elemen atau ingin akses dari itu bahasa simpelnya kita menambahkan data. Kita lihat di sini ya. Push. Ada baru kita push, berarti kita meletakkan elemen dan elemen itu dekat atau di atas. Terus selanjutnya ada pop. Pop itu berarti kita mengambil data atau mengambil elemen yang berada di posisi paling atas. Dan syaratnya pop dapat dilakukan jika stack tidak kosong. Nanti kita pelajari. Jadi pop itu kita mengambil data elemen dari top. Ini top. Kita ambil elemen berarti itu kita lagi nge-pop. Terus kita juga akan melihat elemen yang berada di atas tanpa menghapusnya. Jadi pick itu gampang, bahasa gampangnya cuma melihat elemen paling atas itu ada apa sih. Terus tarik S seperti tadi kalau kita mau pop atau ngepick, kita harus yang paling penting itu adalah tag kita kosong. Karena kalau misalnya tag kosong itu bisa ya tampilnya pasti error. Jadi di empty. Apakah stack yang kita bikin kosong atau ada isinya? Misalnya stack yang isinya terus selanjutnya contoh penggunaan stack. Pasti sering menerapkan konsep stack, misalnya kayak di Undo atau navigasi back pada browser. Sebenarnya kalau kita mengontrol data Undo, habis itu ngeklik simbol back pada browser itu jadi kita ambil elemen atau tindakan kita yang terakhir. Misalnya kita melakukan tindakan terakhir apa, saat kita undo itu kita mengambil tindakan yang terakhir kita lakukan. Nah, lebih bingung kalau data tetap saja pasti ada kelebihan. Pertama kurangannya akses terbatas. Kita lihat analogi tadi. Untuk
misal mengambil buku bagian tengah atau paling bawah, kita harus ambil dari atas. Karena stack dia mengizinkan akses hanya dari satu sisi. Jadi aksesnya terbatas. Selanjutnya kurang fleksibel, sama karena akses terbatas jadi dia kurang fleksibel. Terus rentan stack overflow. Stack overflow itu misalnya kita nge-set size dari stacknya itu 5, tapi kita masukkan data 6. Nah itu overload, dia dapat menyebabkan ya namanya stack overflow. Dan terakhir tidak cocok untuk pengolahan data yang membutuhkan akses acak. Kayak tadi misalnya kita ngambil data secara acak, kayak mengambil bagian tengah atau paling bawah, nggak bisa. Dia harus dari satu sisi, dari bagian topnya atau elemen yang paling atas. Terus lainnya, strukturnya sederhana dan mudah diimplementasikan. Konsep default sesuai dengan memahami akses data yang cepat karena dia hanya berasal dari satu sisi. Itu urutan proses baik dan efisiensi dalam penggunaan memori. Jadi asing apa sih, dan asing itu bisa apa aja? Sini kita lihat. Dalam sebuah kalkulator, setiap operasi yang dilakukan pengguna seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian disimpan sebagai langkah action dalam sebuah stack bernama expression stack. Ya, simpelnya kalkulator sederhana yang biasa kita buat, bisa operasi dasar, tambah, kurang, kali, bagi, tapi setiap operasi itu bakal disimpan ke dalam sebuah folder stack, ya, sebuah variabel stack. Jadi folder kerja ini mana? Pengguna melakukan operasi, terus selanjutnya user menginputkan angka dan operator. Nanti dari hasil tersebut akan dipush ke sistem. Lalu selanjutnya pengguna melanjutkan operasi tersebut sampai selesai. Lalu setiap operasi ditambahkan input ke atas. Terus sampai sudah selesai, program akan menampilkan hasil dari program kita. Jadi yang history stack tadi itu bakal ditampilkan ketika sudah selesai. Baik, kita langsung ke program contoh kasusnya ya. Di sini saya sudah ada program Java untuk stack, kelasnya stack. Terus di sini ada scanner. Kita membuat objek scanner supaya bisa menginputkan data secara manual. Nah, ini kita membuat variabel stack yang nama variabel itu history, tipe datanya string. Buat hasil operasi kita nanti. Walkthrough nanti itu fungsi supaya user menginputkan operasi terus menerus sampai nanti akan dihentikan oleh program ini. Jadi simpelnya gimana sih? Jadi user bakal diminta terus melakukan operasi sampai misalnya user sudah mau melakukan operasi aritmatika lagi, dia tinggal mengetik exit dan selesai. Terus double angka ini konversi input angka user yang tadi sebelumnya string bakal diubah menjadi double. Ini untuk user menambahkan operator, menginputkan angka kedua, lalu di sini dicek operator apa yang digunakan user. Misal user menggunakan operator plus, maka akan melakukan operasi penjumlahan angka 1 dengan angka 2 dijumlahkan dan disimpan di variabel current result. Nanti hasil bakal ditampilkan di sini. Nah, ini contoh di
story ketika sudah selesai. Nah, terakhir di sini menampilkan history operasi kita. Jadi semua history kita mulai dari yang pertama sampai yang terakhir kita lakukan itu bakal ditampilkan di sini. Mungkin lebih jelasnya kita run aja ya. Oke, input angka atau ketik exit untuk berhenti. Kita input angka dulu ya. 50 misal. Terus operatornya apa? Kali 2. Nah, terus ya. 100. Terus kita input angka lagi. Exit 3 berhenti. Kita coba lanjut lagi ya. 20 tambah 5. Kita coba tambah lagi. 50 tambah. Ya. Oke, sudah, kita coba exit. Oke, riwayat operasi bakal tampilkan. Jadi kita yang pertama input melakukan operasi sampai terakhir bakal ditampilkan. Oke. Ya, mungkin ini studi kasus dari stack. Mungkin kalau kurang jelas atau kurang mudah dipahami, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.